wabarakatuh. Selamat pagi adikku semua, salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, meskipun dalam keadaan pandemi saat ini, kita harus tetap semangat mengikuti pembelajaran, tetap semangat mengikuti apa yang dosen sampaikan dan memahami setiap pembelajaran yang kita ikuti. Nah, pada kesempatan kali ini, kakak akan membahas tentang kalimat aktif, kalimat pasif, kalimat langsung maupun kalimat tidak langsung. Oke, sebagaimana di minggu kemarin kita sudah membahas tentang pola SPOK atau subjek, predikat, objek, dan juga keterangan. Ini ada kaitannya sekali dengan materi yang akan kita lakukan sekarang, yaitu tentang kalimat aktif maupun kalimat pasif. Oke, kita langsung saja ke materi. Kakak akan mencoba menjelaskan sesederhana mungkin sehingga kalian bisa memahaminya dan mudah mencerna apa yang kakak sampaikan. Kalimat aktif. Apa sih itu kalimat aktif? Jadi, kalimat aktif ini merupakan kalimat yang subjeknya itu menjadi pelaku dari sebuah pekerjaan maupun kejadian. Ya, sekali lagi kakak tekankan, kalimat aktif itu kalimat yang subjeknya menjadi pelaku di dalam suatu pekerjaan atau kejadian. Nah, sekarang seperti ini. Dalam kalimat aktif, dalam kalimat aktif itu predikatnya selalu berimbuhan me dan ber, ya. Predikat lalu berimbuhan me dan juga ber, ya. Jadi dalam kalimat aktif itu imbuhannya selalu menggunakan me dan juga ber. Seperti itu. Kita langsung ke contohnya saja. Contoh. Kita gunakan kalimat Dwi Silpa makan roti. Nah, kalimat Dwi Silpa makan roti di sini, jika kita rubah menjadi kalimat aktif, maka kata makan ini itu ditambahkan imbuhan me, ya, maka jadi seperti ini. Dwi Silpa memakan roti, ya. Jadi kata makan di sini ditambahkan imbuhan me. Sekarang kita cari pola SPOK-nya, ya, atau tentukan pola SPOK-nya. Jadi kata Dwi Silpa di sini itu sebagai subjek, ya. Kata memakan itu sebagai predikat dan kata roti itu sebagai objek. Ya, sekali lagi, kata Dwi Silpa sebagai subjek, memakan sebagai predikat, roti sebagai objek. Itu untuk kalimat aktif. Ya, semoga bisa dipahami. Boleh dicatat silakan. Nah, setelah kalimat aktif itu ada kalimat pasif. Jadi kalimat pasif ini kalimat yang subjeknya itu dikenai sebuah pekerjaan. Jika tadi kalimat aktif subjeknya sebagai pelaku, di kalimat pasif ini subjeknya yang dikenai pekerjaan. Oke, kita hapus ya. Nah, dalam kalimat pasif, ya, imbuhan yang digunakan, ya, itu adalah imbuhan di, teran, dan yang terakhir ada ke-an, ya. Jadi imbuhan yang digunakan dalam kalimat pasif itu adalah di, teran, dan ke-an. Nah, untuk memudahkan mengingat imbuhan ini, kakak rumuskan biar kalian mudah memahaminya, mudah mengingatnya, ya, menjadi ditekan, ya. Kakak rumuskan menjadi kata ditekan.
Ya, jadi seperti ini dinya imbuhan di, te-nya menjadi te-nya juga menjadi teran, dan kan-nya menjadi ke-an. Ya, agar kalian mudah dipahami, ya, predikat imbuhan kalimat pasif itu adalah ditekan, dinya di, te-nya te-nya teran, dan kan-nya adalah ke-an. Sekarang kita langsung ke contohnya saja. Contohnya, ya, kita masih ini langsung saja ya. Jadi ketika tadi kalimat aktif Dwi Silva makan roti, jika di kalimat pasif menjadi seperti ini. Roti dimakan oleh Dwi Silva. Ya. Jadi kata makan di sini itu imbuhannya menggunakan di. Jika tadi di kalimat aktif menggunakan imbuhan me, di kata pasif itu menggunakan kata di. Sekarang kita tentukan pola kalimat SPLK-nya. Jadi kata roti itu sebagai subjek, dimakan oleh sebagai predikat, Dwi Silva sebagai objek. Ya. Jadi Dwi Silva sebagai objek. Dan sebagaimana pengertiannya, kalimat pasif itu kalimat yang subjeknya dikenai sebagai pekerjaan atau sebuah pekerjaan. Ya, seperti itu untuk kalimat pasif. Nah, sekarang bagaimana sih Kak cara membedakannya antara kalimat aktif dan juga kalimat pasif itu? Jadi seperti ini, biar mudah membedakannya. Jika si subjeknya itu ya, atau orang, jika si subjeknya atau orang ya melakukan sebuah pekerjaan atau sebagai pelaku. Jadi jika si subjeknya sebagai pelaku, maka itu termasuk kalimat aktif. Tapi jika si subjeknya dikenai sebuah pekerjaan, maka itu disebut kalimat pasif. Ya, untuk membedakannya cukup seperti itu saja. Oke, silakan boleh dicatat. Nah, setelah kalimat aktif dan juga kalimat langsung kalimat pasif, kita lanjut ke kalimat langsung. Maaf ya. Jadi kalimat langsung itu adalah kalimat yang diucapkan langsung oleh pembicara, ya, atau kata yang benar-benar asli dari seorang pembicara. Oke, kita hapus ya. Kalimat langsung. Apa tadi? Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan langsung oleh pembicara. Nah, ada dua bentuk kalimat langsung, ya. Bentuk kalimat langsung. Yang pertama itu ada kalimat pengiring, koma, tanda kutip, titik, tanda kutip. Ya. Untuk kalimat langsung yang pertama, kalimat pengiring, koma, tanda kutip, titik, tanda kutip. Contoh. Contohnya, ibu guru berkata kepadaku. Koma, tanda kutip, aku peringkat pertama. Titik, tanda kutip. Ya. Jadi bentuk kalimat langsung yang pertama yaitu ada kalimat pengiring, lalu kutipan. Ya. Bentuk kalimat
pengelangsung kedua itu ada kutip, koma, pengiring. Ya, jadi ini sebaliknya ya. Kutipan dulu baru pengiring atau kalimat pengiring. Contohnya kita masih menggunakan ini saja yang pertama tadi ya. Jadi aku peringkat pertama, tanda kutip, koma, kata ibu guru ya. Jadi kutipan terlebih dahulu baru kalimat pengiring. Nah, itu dua bentuk ya, dua bentuk kalimat langsung seperti itu. Jadi yang pertama kalimat pengiring langsung kutipan. Contohnya, ibu guru berkata kepadaku, aku peringkat pertama. Yang kedua ada kutip dulu baru pengiring. Jadi tanda kutip aku peringkat pertama baru kalimat pengiring, kata ibu guru. Seperti itu. Kita lanjut ya ke kalimat tidak langsung. Oke, kalimat tidak langsung. Kita hapus dulu. Kalimat tidak langsung. Oke. Untuk kalimat tidak langsung itu merupakan kalimat yang diucapkan oleh orang kedua ataupun orang ketiga. Jadi jika kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan oleh orang pertama, nah maka di kalimat tidak langsung ini kalimat yang diucapkan oleh orang kedua maupun orang ketiga. Contohnya, kita langsung ke contoh saja. Contohnya Dewi Silpa Dewi Silpa meminta Iin datang ke rumahnya. Meminta Iin untuk datang ke rumahnya di sini. Ke rumahnya. Ya, jadi Dewi Silpa meminta Iin untuk datang ke rumahnya. Jadi dalam kalimat tidak langsung ini itu selalu diikuti oleh kata hubung. Ya, untuk di sini itu merupakan ya atau sebagai kata hubung. Ya. Dewi Silpa meminta Iin untuk datang ke rumahnya. Itu untuk kalimat tidak langsung. Ya, jadi kalimat yang diucapkan oleh orang kedua maupun orang ketiga. Itu seperti itu. Nah, sekarang ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam kalimat langsung, dalam membuat kalimat langsung maupun tidak langsung. Kita hapus lagi ya. Jadi, yang harus diperhatikan dalam kalimat langsung maupun tidak langsung itu yang pertama ada tanda baca. Ya. Yang harus diperhatikan, Oke, yang pertama ada tanda baca. Nah, penggunaan tanda baca seperti koma, tanda seru, tanda baca, tanda tanya atau tanda baca, tanda tanya, dan juga titik. Ya. Jadi dalam membuat kalimat langsung maupun tidak langsung itu harus memperhatikan tanda baca. Ya, tanda penggunaan tanda baca seperti koma, tanda seru, tanda tanya maupun tanda titik. Nah, yang harus diperhatikan nomor kedua
itu adalah nomor kedua itu kata ganti. Kata ganti. Kata ganti. Nah, penggunaan kata ganti seperti aku, kamu, kita, kalian, mereka, dan sebagainya. Nah, yang kedua yang harus diperhatikan adalah pada kata ganti. Ada aku, kamu, kita, kalian, maupun mereka. Contohnya seperti Andi, Aap, Apip bermain bola voli. Nah, kalimat Andi, Aap, Apip itu bisa menggunakan kata ganti mereka. Jadi mereka bermain voli. Itu seperti itu ya. Yang terakhir itu yang harus diperhatikan dalam membuat kalimat langsung maupun tidak langsung adalah kata hubung. Kata hubung. Nah, penggunaan kata hubung di sini seperti bahwa, agar, untuk, bahwa, agar, untuk, apalagi ya, mengenai, dan sebagainya. Oke. Ya, seperti yang contoh kalimat tidak langsung tadi, itu kita menggunakan kata hubung untuk ya. Jadi Dewi Silva memintai In untuk datang ke rumahnya. Itulah ini ya. Jadi tiga ini itu harus benar-benar diperhatikan dalam membuat kalimat langsung maupun tidak langsung ya. Ada tanda baca, kata ganti maupun kata hubung. Itu seperti itu untuk kalimat langsung maupun tidak langsung. Nah, mungkin pembahasan kita cukup sampai di sini saja. Kita akan bahas lebih detailnya minggu depan, dan semoga apa yang telah kakak sampaikan bisa dipahami sama adik-adik semua. Ya, sekian dari kakak. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.